فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada rukun-rukun wudu. Diawali dengan membasuh muka. Dan yang dimaksud dengan muka yaitu apa? Hendak Abdurrahman Aceh. Telinga satu ke telinga yang lain. Tayyib. Mahasala bihil muwajahah, sesuatu yang ketika berhadap-hadapan, nah itu terlihat. Orang berhadap-hadapan yang menghadapnya wajah. Tayyib. Dan batasannya secara vertikal dari dagu sampai tempat tumbuhnya atau awal tumbuhnya rambut bagi orang-orang yang normal. Kemudian secara horizontal mendatar, yaitu dari telinga satu ke telinga yang kedua. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Masih kaitannya dengan wajah, diikutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, yaitu madmadah dan istinsyaq. Qauluhu wa minhu al-madmadatu wal istinsyaq, dan termasuk dari mencuci wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyaq. Ay min furudil wudu, al-madmadatu wal istinsyaq, termasuk dari kewajiban-kewajiban wudu adalah berkumur-kumur dan istinsyaq. Lakinnahuma ghairu mustaqillatain, bal huma dakhilatani fi ghuslil wajhi. Akan tapi keduanya tidaklah berdiri sendiri, tapi keduanya masuk dalam mencuci wajah. Jadi satu kesatuan dengan mencuci wajah. Ini tarjih dari Syekh Ibn Baz rahimahullah. Wadhalika li hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta famakbit. Yang demikian itu berdasarkan hadis idza tawadda'ta famakbit, apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini akhwani fillah diperbincangkan oleh para ulama tentang keabsahannya, dan yang rajih hadis tersebut dhaif. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'ta famatmit, hadisnya lemah. Hadis ini telah syad dalam periwayatan Abu Asim Ad-Dhahhak Ibn Makhlad.
Dan yang masyhur hadis ini akhwan, sahabinya yaitu Laqid bin Sabirah, bukan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sahabinya Laqid bin Sabirah, asalnya asbighul wudu wa khallil bainal asabi wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Ini lafaz yang mahfuz. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud ada penambahan idza tawadda'ta famatmid. Jika engkau berwudu, berkumur-kumurlah. Setelah kita sebutkan tadi siapa yang bersendirian dalam periwayatan Qadir, Abu Asim Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad. Nah, dia telah menyelisihi sederetan para hufadzul hadis, di antaranya Abdul Razzaq As-San'ani, yang kedua Yahya bin Sa'id Al-Qattan, yang ketiga Hajjaj Al-Misisi, kemudian yang keempat Khalid Ibn Al-Harith. Semuanya meriwayatkan dari Ibnu Jurayj tanpa ada tambahan lafaz idza tawadda'ta famatmid. Terlebih lagi semakin jelas tentang syadnya, di mana Ibnu Jurayj telah dikuatkan, yaitu ada mutaba'ah dari perawi yang lain setingkat Ibnu Jurayj, yaitu Ats-Tsauri, kemudian Yahya bin Salim At-Taifi, dan Dawud bin Abdurrahman Al-Attar. Semuanya meriwayatkan tanpa ada tambahan tadi. Maka dari sini kita ketahui lafaz idza tawadda'ta famatmid syadzah. Sehingga yang menjadi dalil dalam masalah kita yaitu fi'il dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka maksimal yang seperti ini menunjukkan tentang sunnahnya, sehingga madmadah yang rajih hukumnya mustahab. Adapun dikatakan bahwasanya itu bagian dari wajah, telah kita ketahui mahasala bihil muwajahah. Ketika seorang berhadapan-hadapan tidak dituntut untuk melihat, membuka lidahnya untuk sampai masuk ke mulutnya, tidak kan? Makanya madmadah lebih dari apa? Dari sekadar wajah. Karena kalau kita mencuci wajah tidak dituntut untuk apa? Memasukkan air ke mulut atau memasukkan air ke mata, memasukkan air ke hidung, tidak. Wajah ya wajah, yaitu bagian luar yang kita ketika berhadapan-hadapan terlihat. Baik. Qala wali anna nabiyya, kemudian wali hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a falyastantir. Hadits muttafaqun alaih untuk ini. Apabila seseorang wudu maka hendaknya dia istinthar, yaitu mengeluarkan air yang tadi telah dia hirup pada istinsyaq. Perintah untuk istinthar menunjukkan kelazimannya dia sebelumnya telah melakukan istinsyaq. Adapun untuk istinsyaq dan istinthar maka jelas keduanya wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada hadis yang lain menegaskan idza tawaddaa ahadukum falyastanshik bimin kharaihi minal ma' tsumma liyantahir. Apabila salah seorang di antara kalian wudu maka istinsyaqlah pada
lubang hidungnya dengan air, kemudian istinsarlah. Jadi kewajiban istinsar dan istinsar dari dalil yang lain, yaitu dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas, tidak dari ayat. Qala wa ilat wa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wadaba 'ala al-madmadah wal istinsyaq. Alasan yang lain karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga dalam wudunya untuk berkumur-kumur dan istinsyaq. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wa li anna kullu man wasafa wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustaqsiyan dzakara annahu tamadmada wastansyaqa. Dikarenakan semua orang yang mensifati wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat secara detail, dia menyebutkan bahwasanya Nabi berkumur-kumur dan istinsyaq. Wa mudawamatuhu alaihima tadullu ala wujubihima, dan terus menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian ini menunjukkan tentang wajibnya. Dan telah kita lewati bahwasanya sekadar fi'il tidak menunjukkan wajibnya perkara tersebut. Qala wal madmadatu tahrikul ma' fil fammi wa ghaslih. Dan madmadah maksudnya adalah apa? Menggerakkan air di mulut dan apa? Mencuci mulut dengan air. Ketika kita berwudu kemudian kumur-kumur, yaitu apa? Intinya memasukkan air ke mulut. Sehingga bagian mulut terkena air, di dalam mulut terkena air. Ini minimalnya akhwan, yaitu memasukkan air di mulutnya. Kemudian yang sempurnanya yaitu dia putar-putar, namanya kumur-kumur dalam bahasa kita, yaitu apa? Air dikumur-kumur, diputar-putar di rongga mulut kita, kemudian dikeluarkan. Cuman mengeluarkan air ini bukan syarat. Seandainya seorang setelah berkumur-kumur kok sayang airnya dibuang, karena wudunya pakai misalnya dapatnya air minum misalnya, tidak mendapati air untuk berwudu, dia punya aqua, punya air untuk minum, kemudian pas kumur-kumur mau dibuang, sayang dia telan, boleh tidak? Boleh. Setelah kumur-kumur dia putar di mulut airnya, kemudian dia telan, ini diperbolehkan. Berarti perhatikan kadar minimal berkumur-kumur dan kadar sempurna berkumur-kumur, bedakan. Wal istinsyaq isalul ma' ila dakhilil anfi wa jadbuhu bin nafasi ila aqsah. Yang dimaksud dengan istinsyaq yaitu upaya untuk menyampaikan air ke bagian rongga hidung, kemudian ditarik dengan nafas sampai akhir dari rongga hidung tersebut yang terdalam. Jadi dihirup, dihirup dengan nafas. Air diupayakan masuk ke rongga hidung, dihirup. Wal istinsaru ikhrajul ma' minal anfi ba'dal istinsyaq. Sedangkan istintar yaitu
mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak. Wa yakunu al-istinsyaku bil yadil yumna wal istintharu bil yusra. Dan penunaiannya, istinsyak itu menggunakan tangan kanan ketika memasukkan air ke hidung, dan ketika mengeluarkannya hidung dipegang akhwan dengan tangan kiri. Kama waradat bidzalika sunnah, sebagaimana datang dalam hal tersebut as-sunnah. Wa fil hadithi anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hina tawaddaa adkhala yadahu al-yumna famala'a famahu famadmada wastanshaqa wa nathara bi yadihi al-yusra fa'ala dhalika thalatha marrat. Dalam hadits Ali, ketika beliau berwudu, beliau memasukkan tangan kanannya kemudian memenuhi mulutnya dengan air, yaitu kumur-kumur. Dan istinsyak, berarti dalam istinsyak ikhwan ketika memasukkan berbarengan, sebagian besar masuk ke mulut, kemudian sebagian kecil dari air dihirup dengan hidungnya. Dan ini dengan tangan kanan. Kemudian wa nathara bi yadihil yusra, dan istinthar dengan tangan kiri beliau. Fa'ala dzalika thalatha marrat, beliau melakukannya 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, man sarrahu an yanzura ila tahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau ila tuhuri. Man sarrahu an yanzura ila tuhuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadza tuhuruh. Siapa saja yang ingin melihat bagaimana bersucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah bersucinya beliau. Baik. Wa sunnatu fil madmadati wal istinsyak an yakuna bi ghurfatin wahidah. Dan sunnah dalam madmadah dan istinsyak yaitu dengan satu cidukan air. Kama warada fi wasfi wudu'i Rasulillah, wasfi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dalam pensifatan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min sunnati aidan al-mubalaghatu fil istinsyak illa fi halatis siyam. Dan termasuk dari sunnah juga yaitu bersungguh-sungguh dalam istinsyak kecuali ketika dalam kondisi puasa. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa balik fil madmadati wal istinsyak illa an takuna shaiman. Nah, lafaz ini penambahan madmadah telah kita lewati apa? Syad, tidak ada. Dalam hadis Laqit bin Sabirah yang diperintahkan untuk mubalaghah apa? Wa balik fil istinsyak. Sunnahnya adalah bersungguh-sungguh dalam istinsyak. Adapun madmadah tidak ada perintah yang riwayatnya sahih tentangnya. Kecuali kalau kondisi puasa, maka jangan terlalu berdalam-dalam, terlalu kuat dalam menghirup airnya karena khawatir ikut tertelan. Dan madmadah serta istinsyak ditunaikan sebelum mencuci wajah. Naam. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala menegaskan walam yaji al-faslu bainal madmadah wal istinsyak fi haditsin sahihin albattah. Tidak datang pemisahan antara berkumur-kumur dan istinsyak dalam satu hadis pun. Maksudnya apa? Ketika mengambil air, bukan kemudian berkumur-kumur dulu 3 kali, kemudian mengambil air untuk apa? Melakukan istinsyak. Bahkan sebagian bukan istinsyak, cuma sekedar ngelus-ngelus hidung. Taib dengan 2 jarinya hidungnya cuma dielus. Ini keliru. Tapi apa? Dihirup. Dan ini menghirupnya bareng dengan apa? Berkumur-kumur. Sebagian masuk ke mulut untuk berkumur-kumur, sebagian dihirup dengan hidungnya.
itu dengan tangan kanan, kemudian ketika istinsar dengan tangan kiri. Adapun hadis Ali bin Abi Thalib tadi akhwan Tayyib yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu taala, hadisnya sabit. Dan disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, "Astantiru min ghairi an yadha'a yadahu ala anfi?" Apakah seseorang melakukan istinsar tanpa meletakkan tangan kirinya di hidung? Fa angkarahu al-Imam Malik, maka Imam Malik mengingkari dengan keras. Maka ketika istinsar, ikhwan, hidungnya dipencet dengan tangan tangan kiri, dan itu lebih kuat, lebih bagus. Bahkan kalau yang tidak megang, ikhwan, kata beliau, innama yaf'alu dzalikal himar, yang melakukan demikian itu adalah keledai. Keledai kalau nyemprot dengan hidungnya, mengeluarkan sesuatu dari hidungnya, tidak dipegang. Ya, dipegang tidak, Jabir? Kenapa enggak dipegang? Enggak bisa megang, ya kan, kaki semua. Jadi kalian punya tangan, hidungnya dipegang dengan tangan kiri. Ini menunjukkan pengingkaran keras dari Imam Malik. Kalau istinsar, dipegang apanya, Azam? Hidungnya gimana coba caranya? Pegang dengan tangan kiri begini, ya, sambil disemprotkan. Kemudian berkaitan dengan istinsyak dan istinsar, ada kondisi khusus di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan untuk melakukan 3 kali. Yaitu ketika seorang berwudu sehabis tidur. Kalau wudunya habis bangun tidur malam, Nabi tegaskan, idza staiqadha ahadukum min manamih fatawaddaa falyastansir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshumih. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malamnya kemudian berwudu, maka istinsarlah 3 kali. Berarti kalau wudunya sehabis bangun tidur malam, maka diperintahkan istinsar 3 kali. Dengan alasan karena syaitan bermalam di rongga hidungnya, untuk mengeluarkan syaitan yang mengganggu dia, menjadikan rongga hidungnya tempat bermalam. Baik. Maka diingat-ingat, jangan mencukupkan sekali atau 2 kali istinsar ketika bangun dari tidur. Adapun selain bangun dari tidur, maka diperbolehkan untuk seseorang istinsar kurang dari 3. Wallahu ta'ala alam. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.